nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu di rumah Tuhan. Saudara exciting hari ini, amin. Sebab ada Kristus di dalam kita. Lihat orang yang ada di samping, kasih tahu dia, kamu dan saya punya Kristus di dalam. Amin. Semuanya bersuka cita, kita ada di bulan yang baru, bulan September, Tuhan baik. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangannya, adakah yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, di sebelah sana ada di bagian belakang. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, kita semua keluarga di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa syukur pujian bagi Engkau, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang bersuka cita. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu, di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau. Engkau mendapati hati kami menyembah Engkau siang hari ini. Hanya nama Yesus saja yang kami sembah. Tidak ada pribadi lain yang kami rindukan selain Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih lawatan-Mu bagi kami siang hari ini. Kami akan memulaikan ibadah saat ini Tuhan. Kami tahbiskan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda duduk saat ini, mari buka hati kita menyembah Tuhan. Mari kita terkoneksi dengan Tuhan siang hari ini. Mata kami memandang kebesaran-Mu Yesus. Sungguh ajaib kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat suara menyembah-Mu, kami angkat hati bersyukur buat semua yang Kau lakukan, perbuatan-Mu ajaib Yesus. Jiwa kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Untuk darah-Mu Yesus menguduskan kami. Sungguh ajaib kasih Bapa-Ku yang menerimaku dan memulihkanku. Nyawanya diserahkan bagiku, membayar dosaku supaya ku hidup. Setia ku ingat akan pengorbananmu, pengagunganku selalu bagimu. Sungguh ajaib, sungguh ajaib kasih Bapa-Ku yang menerimaku dan memulihkanku. Nyawanya diserahkan bagiku, membayar dosaku supaya ku hidup. Setia ku ingat akan pengorbananmu, pengagunganku selalu bagimu. Hosana bagimu Raja mulia, Hosana bagi anak
kita di hadapan Tuhan siang hari ini, saudara. Dimanapun saudara duduk saat ini, mari terus terkoneksi dengan Tuhan siang hari ini. Bahwa pujian kita hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak disembah, Kau layak
berkata pada Tuhan siang hari ini, kami mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang mengenal kami, Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Ya Yesus, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku, sebab Yesus baik, sebab Tuhan setia sampai selamanya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami mengagumi-Mu, perbuatan-Mu ajaib. Langit bumi menceritakan kebaikan-Mu, langit bumi menceritakan kesetiaan-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, oh Tuhan. Surga bumi bersorak bagi-Mu, kami di sini memuja-Mu Tuhan. Di hadapan Allah kami yang kudus, kami bawa sembah kami. Kudus, 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 kudus. Kau kudus Tuhan, Kau kudus Yesus. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Kau ciptakan kami untuk menyembah-Mu, Kau ciptakan kami untuk bersyukur Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau mulia Tuhan, mulia dan
sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami dan kasih-Mu Tuhan, amin, jalan tak terduga. Sungguh indah, indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, kami kagum Tuhan. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ya Tuhan. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar. Serukan Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Haleluya, bersama-sama kita berkata amin. Sekali lagi saudara, cari minimal 5 orang. Katakan Yesus saya dan Yesus kita, Dia ajaib bagi kita. Amin. Kasih tahu buat saudaramu dengan senyum yang manis. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yes, kasih-Nya ajaib bagiku. Nyanyikan. Yesus ajaib, yang di atas juga. Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah tanggaku. Yesusku ajaib bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama deklarasikan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sebab Yesus ajaib. Musik, haleluya. Amin. Kau besar Tuhan. Haleluya. Saudara, angkat kedua tanganmu. Katakan, tak berubah. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Nyanyikan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Katakan, ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus, sebab Yesus ajaib. Berapa banyak percaya Yesus kita ajaib? Lambaikan tangan bersama. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau ajaib Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lambaikan tangan bersama. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama. Yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan.
Nama yang telah membebaskan setiap kita. Ya Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Kami deklarasikan siang hari ini Tuhan, tidak ada yang sama seperti Kau Yesus Tuhan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala Raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyanyi lagi. Engkau yang termulia di bumi, di surga. Tuhan, Kau layak Tuhan, disanjung tinggi. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Semua kepalkan tangan seperti ini, katakan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan, kami percaya Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Terimalah semua pujian, hormat. We worship you, Jesus. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Dalam setiap langkah
setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Oh Yesus, Kau besar, oh besar, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Mari kita berdiri semua. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Makasih Tuhan, Kau besar dan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang mengasihi kami, Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kau sudah memberikan kami kemenangan 2000 tahun yang lalu dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya sampai hari ini yang Kau menyediakan kesembuhan, kemenangan, kelepasan bagi kami semua. Kami semua yang hadir siang hari ini beribadah Tuhan, kami siap Engkau melawat kami. Engkau tetap memberikan Tuhan mujizat-mujizat besar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami imani, kami mau terima kebenaran-Mu Tuhan, menjadi benih dalam kehidupan kami yang menghasilkan segenap rencana-Mu, perbuatan-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, siap diberkati, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukacita. Jumpa lagi, kita ada di minggu pertama bulan ke-9, bulan September. 8 bulan sudah berlalu, tinggal 4 bulan terakhir ber dan kita akan pindah lagi di tahun yang baru. Beberapa hari ini kita melihat lewat pelayanan Pak Pastor Dr. Peter Yongran, begitu banyak mujizat terjadi dan kita melihat, saya duduk di dekat panggung utama dan saya melihat begitu banyak orang-orang sakit yang lemah, yang kelihatan kotor, yang kelihatan sangat membutuhkan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Kita bersyukur
kita masih bisa kuat untuk datang berkumpul beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini termasuk saya, kita semua juga akan menerima mujizat dari Tuhan. Kita terus menerima perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan lewat kuasanya yang tidak berubah terjadi buat setiap kita. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus melayani karya keselamatan dalam dunia ini, kita tahu semua Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, tanda-tanda heran, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, orang kusta ditahirkan. Kita tahu semuanya itu dari firman Tuhan dan kita percayai itu. Tapi apakah kita berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada lagi mujizat? Kita lihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu yang percaya kepadaku, kamu yang percaya, kamu juga akan melakukan perkara-perkara besar, jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi lihat bahwa mujizat masih tetap terjadi buat kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan bilang kalau kamu percaya, kamu juga akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-murid pada waktu itu, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dia berkata di Kisah Rasul pasal 1 bahwa waktu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi bagiku. Jadi Tuhan berikan Roh Kudus, itu kita menerima kuasa supaya kita menjadi saksi. Jadi semua percaya bahwa mujizat masih tetap terjadi. Kita akan mengalami kelepasan, kesembuhan, perkara-perkara besar karena nama Yesus yang berkuasa. Berapa banyak yang mau mengalami mujizat pagi hari ini, siang hari ini, amin. Termasuk saya juga mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan biar mujizat terjadi buat kita semua. Dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sekali lagi Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama, saya akan baca sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mari kita belajar, kita lihat beberapa poin dari kisah ini. Yang pertama kita lihat poinnya bahwa ada orang lumpuh. Dikatakan bahwa orang lumpuh ini sejak lahir dia lumpuh. Dia terus diusung, dibawa, ditaruh di pintu gerbang indah di bait Allah. Tiap-tiap hari pekerjaannya, tugasnya adalah meminta sedekah daripada orang-orang yang masuk untuk beribadah
dan dia hidup dari persembahan pemberian orang-orang yang memberikan sedekah kepadanya. Kita membayangkan bahwa kalau sudah sejak lahir dia lumpuh, dia belum pernah berjalan, pasti otot-ototnya sudah menjadi lemah, otot-ototnya mengecil, sudah atrofi kata dokter, dan tidak ada kekuatan untuk berjalan. Dia tiap hari ada di pintu gerbang indah bait Allah, tapi dia tidak pernah mengalami perubahan. Dia tidak pernah bisa keluar dari permasalahannya. Yang dia tahu adalah bagaimana dia bergantung kepada orang lain dan dia hidup dari belas kasihan orang lain. Dia tidak punya lagi pengharapan apa-apa, tidak mimpi apa-apa lagi, dia ada di sana, orang lumpuh ini. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat gambaran dari kelumpuhan fisik ini. Mari kita pikir bahwa lebih lagi kelumpuhan secara spiritual, secara rohani. Kalau tadi fisik yang lumpuh, orang ini bergantung di orang lain, diusung dan setiap hari ada di pintu gerbang bait Allah, tapi dia tidak pernah mengalami kuasa Allah, dia tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami kesembuhan sampai hari itu. Jadi kita lihat bahwa mungkin saja Tuhan Yesus karena laki-laki ini sudah berusia 40 tahun. Jadi bisa saja Tuhan Yesus juga ada melewati dia dan melihat dia ada di situ. Tuhan Yesus juga pasti mengasihi dia, tapi dia belum mengalami kesembuhan. Lebih berbahaya lagi adalah bagaimana kita lumpuh secara spiritual kita, secara rohani kita. Kita selalu bergantung kepada orang lain. Tiap hari kita ada di bait Allah, kita datang beribadah, tapi kita masih bergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa berdiri di atas kaki kita yang kuat. Kita tidak bisa move on, kita tidak bisa berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kita sendiri lumpuh dan tidak berdaya. Banyak kali orang-orang lumpuh itu tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang menjadi kebutuhan sekeliling. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia hanya perlu bagaimana orang memberikan sedekah kepadanya. Jadi lihat, orang-orang yang lumpuh spiritual juga harus selalu menuntut dari orang lain. Selalu mempersalahkan orang lain. Saya tidak diperhatikan, saya dirugikan, saya dikecewakan. Saya menerima ketidakadilan. Lihat, kalau kita tidak pernah mau berdiri dan kuat atas diri kita sendiri dalam kuasa Allah, maka kita menjadi orang yang lumpuh secara spiritual. Kita tidak pernah bisa menolong orang lain. Kita selalu cuma menuntut. Kita cuma hidup dari belas kasihan orang lain, perhatian orang, hormat orang, puji-pujian orang, baru kita merasa bahwa itu kita senang di situ. Hati-hati, kita lumpuh secara spiritual. Mari kita belajar bagaimana satu hari orang yang lumpuh ini bisa mengalami mujizat kemenangan. Poin yang kedua kita lihat karena ada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes datang untuk berdoa. Kita lihat dari sebelumnya di Kisah Rasul pasal 2. Sesudah pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta yang Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kau harus menunggu janji Bapa, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Maka ada 120 orang di loteng atas yang menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Nah, pada saat itu mereka berbahasa-bahasa yang lain dan banyak orang-orang mulai menyindir mereka, mengatakan, udah orang mabuk, pagi-pagi sudah mabuk. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2, kita belajar dari Petrus. Petrus berdiri ayat yang ke-14 dari Kisah Rasul pasal 2 dikatakan begini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Mari kita belajar dari Petrus
yang sebelumnya dia adalah orang yang menyangkal Tuhan 3 kali. Kita lihat, tapi sebelum dia menerima karunia Roh Kudus, cuma karena seorang hamba perempuan, Petrus ketakutan dan dia menyangkal Tuhan 3 kali. Sampai dikatakan Alkitab dia mengutuk, saya tidak kenal dia. Karena ketakutannya dia dilumpuhkan dan dia menolak bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Tapi kita lihat sesudah Roh Kudus turun, Petrus menerima Roh Kudus, maka tidak ada lagi ketakutan. Dia bisa berdiri dan dia bisa ingat firman Tuhan. Dia mempercayai janji Tuhan. Dia memperkatakan janji Tuhan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Dia pegang firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji di Nabi Yoel bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan rohnya dan semua akan bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Lihat bahwa Petrus berubah sesudah dia menerima Roh Kudus, kuasa itu turun ke atas dia, maka ada perubahan. Bukan lagi Petrus yang penakut, bukan lagi Petrus yang arogan, cuman berani untuk dengan dirinya sendiri bahwa biar semua lagi ini lari meninggalkan engkau Tuhan, aku tidak, biar mati aku akan bersama-sama dengan engkau. Lihat, dia masih fokus kepada kekuatannya, kepada apa yang ada padanya. Tapi pada saat tanda bahwa orang itu menerima Roh Kudus, tanda bahwa orang itu sudah mati terhadap dirinya sendiri, dia meninggikan Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang terjadi Tuhan sedang menggenapi janjinya. Dia pegang firman Tuhan dan dia perkatakan bahwa ini Tuhan menggenapi janjinya. Dia berani berdiri berkhotbah dan dia berkata di ayat yang ke-21, Kisah Rasul pasal 2 ayat 21, dia berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 13, ini Petrus berkhotbah pertama kali sesudah dia terima Roh Kudus ini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kita lihat seperti Petrus yang oleh Roh Kudus dia terbuka, punya pewahyuan, pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dia punya kepercayaan, dia punya kekuatan, dia gantungkan kepada Tuhan, tidak lagi kepada dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati, siang hari ini juga Tuhan mau pakai kita semua. Kenapa dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah? Petrus seorang yang masa lalunya ada kesalahan, menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi lihat, Yohanes adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan, seorang yang dekat dengan Yesus, orang yang paling dekat. Di malam perjamuan air, Yohanes itu bersandar di dada Yesus. Jadi lihat, apapun masa lalu kita, berapa besar kegagalan kita, kesalahan kita, tapi waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita tahu bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mari lihat perubahan terjadi. Kita tidak tinggal di masa lalu kita, di keterbatasan kita, di kesalahan kita, di masalah-masalah kita. Tapi mari lihat bahwa ada Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan jaminan. Yesus yang sempurna ada di dalam kita. Dia yang menyempurnakan kekurangan kita dan kesalahan kita sampai hari ini. Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan sudah melayani, tetap ada itu kadang-kadang itu intimidasi bahwa aduh kita tidak layak, kita banyak kekurangan, kita tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan besar. Apalagi baru seminar 3 hari di sini Peter Yongren ya. Tiba-tiba saya yang naik, banyak orang tanya, ibadah kedua ada Peter Yongren? Tidak, Leni Matoki yang akan khotbah. Saya merasa nanti banyak yang tidak mau datang ini karena bukan Peter Yongren. Tapi tidak, beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan bahwa semua tetap datang beribadah. Mari lihat, belajar untuk kita tidak lagi melihat kepada keterbatasan manusia kita. Satu yang saya
terima dari Peter Yongren, bahwa dia bilang begini, bahwa mari kita tahu bahwa Yesus di dalam kita. Jadi bagaimana kita melihat seperti Yesus melihat, kita mendengar seperti Yesus mendengar, kita merasa seperti Yesus merasa karena dia ada di dalam kita. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah langkah awal, kita sudah lahir baru, kita dimeteraikan oleh Roh Kudusnya, maka itu roh iman itu sudah ada di dalam kita. Bukan dari iman kita, karena iman kita terbatas. Iman kita dibatasi oleh kekuatan manusia lahiriah kita. Tapi kalau iman kita itu imannya Yesus, maka Yesus tidak pernah gagal, Yesus tidak pernah lemah, Yesus tidak pernah kalah. Jadi mari kita tinggalkan keterbatasan kita, tapi mari kita lihat kepada kesempurnaan Yesus yang ada di dalam kita. Lihat, Petrus bukan seorang yang tidak pernah gagal, seorang yang tidak pernah salah. Tapi waktu Tuhan pulihkan dia setia, dia berdiri atas rencana Tuhan, dia ada di loteng atas, dia menerima karya kudus, dan dari 120 orang dia berdiri bersama-sama dengan 10 murid yang lain, dia ke-11 karena satu Yudas sudah tidak ada. Dia berdiri dan dia berani berkhotbah, dia menyatakan bahwa ini firman Tuhan digenapi. Apa yang terjadi ini firman Tuhan digenapi. Mari jemaat yang diberkati, hari-hari ini akan ada banyak goncangan-goncangan yang membawa intimidasi kepada kita. Mari kita lihat kekuatan kita dalam Tuhan, bahwa dialah, tadi kita nyanyi itu, dia kota benteng kita, dia kubu pertahanan kita, dia yang ada bagi kita untuk membela kita. Jangan kita takut. Pewahyuan kita harus meningkat seperti Petrus ini. Kita lihat, bukan cuman masa lalu Petrus yang ada masalah dan penuh kesalahan. Kita lihat bahwa sesudah orang lumpuh ini disembuhkan, di pasal yang keempat dari Kisah Rasul, mereka ditangkap. Kisah Rasul 4 ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba didatangi imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki yang pada saat itu berkuasa. Saat itu orang-orang yang punya power di dalam bait Allah, di antara golongan bangsa Israel, orang-orang yang punya kedudukan dan kuasa datang untuk mengintimidasi dia. Ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Lihat, bukan cuma masa lalu, masa sekarang ini waktu dia sedang menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, dia sedang melayani Tuhan. Kita lihat bahwa ada tekanan, ada intimidasi sekeliling. Tapi lihat bahwa bagaimana Petrus tetap berdiri dan dia mengalami pengenalan pewahyuan akan Tuhan terus meningkat. Bapak Ibu, di tengah tekananlah justru kita bisa mengenal, karena kita dipenuhi dengan kekuatan hadirat Tuhan yang hidup. Kita bisa mendengarkan tuntunan Tuhan, kita bisa mendengarkan penghiburan dari Tuhan, suara dari Tuhan. Jadi jangan takut dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Apakah masalah kesehatan, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, di usaha, pekerjaan, tugas-tugas kita, apapun yang kita hadapi, kita berdiri untuk lihat janji Tuhan. Kita lihat pembelaan Tuhan, dan kita lihat ke depan tetap rencana Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Amin. Itu yang Tuhan janjikan, tepuk tangan bagi dia. Jemaat semua kita harus berdiri seperti kalau gambaran hari ini kita lihat bagaimana orang lumpuh mengalami mujizat. Petrus punya pewahyuan yang terus meningkat. Ada Petrus dan Yohanes yang datang untuk orang yang lumpuh. Kita baca dulu yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Lalu dari Kisah Rasul 3, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian? Jadi itu pengadilan itu mereka berdua ditaruh di tengah dan dikelilingi. Jadi mereka buat intimidasi supaya Petrus dan Yohanes ini takut dan tidak lagi berbicara dalam nama Yesus selama
Petrus ada dengan Yohanes. Kita memang terbatas, kita ada kekurangan. Masa lalu kita mungkin ada salah, tapi selama ada Yohanes bersama dengan kita, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, belas kasihan kita cepat tergerak waktu kita lihat orang yang menderita, kita lihat orang-orang susah. Hati kita tergerak, berarti itu kita digerakkan oleh kasih Allah. Sebab waktu kita mengasihi Allah, maka kasih Allah itu mengalir lewat kita, itu otomatis. Tidak mungkin kita sudah dipulihkan dengan Bapa di surga, tapi hati kita keras dan kita masih cuma fokus kepada diri kita sendiri. Otomatis waktu kita berdamai dengan Bapa di surga, Dia adalah kasih itu, kita dikasihi, kita dicintai, maka otomatis kasih Yesus itu mengalir lewat kita. Kita kan punya belas kasihan. Saya selalu menangis dekat panggung kalau saya lihat orang-orang yang menderita, yang datang itu. Mereka kejar mujizat. Mari dengar, jangan kejar mujizat. Kejar Yesus, pembuat mujizat. Selama Yesus ada di dalam kita, tubuh ini cuma kemah sementara. Mungkin kita masih ada kelemahan, kita masih ada sakit. Tadi pagi ada yang kasih kesaksian buat saya. Waktu dia datang seminar kemarin, tangannya itu sebelumnya sudah berapa bulan tidak bisa ke belakang. Dia seorang ibu sehingga suaminya selalu bantu dia kalau mau pakai baju. Tapi dia bilang sesudah pulang seminar, tangan bisa angkat, bisa ke belakang, bisa semua. Dia mengalami mujizat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Jadi lihat di Kisah Rasul pasal 4 ini, kita lihat bahwa Petrus, dia tidak lagi lihat kepada dirinya sendiri, tetapi dia meninggikan Yesus yang ada di dalam dia. Dia jawab di sini, lalu ayat yang ke-7, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang, dengan kuasa mana kamu atau dalam nama siapa kamu bertindak? Ayat yang ke-8, Petrus, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan orang tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sampai sekarang ini. Jadi Petrus tidak lagi mengarahkan orang kepada dirinya. Dia bilang, kenapa semua lihat saya? Bukan saya. Jangan lihat kepada saya dan Yohanes. Bukan kami yang buat orang ini berjalan, tapi Yesus yang sudah membuat nama Yesus nama di atas segala nama. Kita lihat bahwa orang-orang pemimpin-pemimpin agama, imam-imam Toto Yahudi itu tahu bahwa kuasa itu ada di mereka. Power itu ada di mereka. Mereka kaget sekarang kenapa ada kuasa dalam satu nama, nama Yesus. Sehingga mereka mengadili Petrus dan Yohanes dan mereka melarang. Jangan lagi beritakan nama itu. Walaupun sudah dipenjara, diintimidasi. Tapi Petrus bilang, kami memilih lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena dia mengalami sendiri, dia melihat sendiri. Dia tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, sehingga dia beritakan ada kebangkitan orang mati. Dia mempercayai itu dan dia memberitakannya. Mari di tengah semua tekanan, kesempatan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Masa Allah tidak pernah selesai. Tapi Yesus bilang dia jawaban, dia jalan, dia kebenaran dan dia kehidupan. Lihat bahwa dari satu orang lumpuh ini yang diselamatkan, ada 5.000 orang ditambahkan menjadi orang percaya. Jumlah yang sebelumnya 3.000 menjadi 5.000, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tanda-tanda mujizat itu menyertai. Bukan supaya tidak ada lagi orang sakit. Karena itu masing-masing yang datang kepada Yesus. Bukan Tuhan bilang tidak boleh lagi ada yang sakit. Karena itu adalah iman dan putusan kita masing-masing. Saya ingat firman di Markus pasal 5 itu waktu Tuhan Yesus membebaskan orang Gerasa itu yang dirasuk legion itu. Lihat, dia sudah dari orang yang ada di kuburan,
dirasuk setan, semua orang takut kepada dia karena dia menyakiti banyak orang. Lihat satu kota usir Yesus. Mereka tidak melihat bagaimana pertolongan yang datang kepada satu orang yang dirasuk setan ini. Tapi mereka usir Yesus keluar dari situ. Sementara iblis itu, legion itu minta kepada Tuhan Yesus. Itu ada di 3 Injil, Matius, Markus, Lukas. Tapi di Markus itu ada iblis itu bilang, jangan buang kami ke jurang maut. Jangan usir kami keluar dari daerah ini. Kami mau tetap tinggal di daerah ini. Lihat bahwa iblis itu dia tetap ada di sana. Sehingga waktu dia keluar dari satu orang, dia akan masuk lagi ke orang yang lain. Hanya waktu Yesus ditinggikan, hanya waktu Yesus berdaulat dan jadi raja atas hidup kita. Sehingga tidak ada lagi yang lain yang dapat menguasai hidup kita. Kalau engkau proklamirkan bahwa Yesus Raja dalam hidupku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, maka tidak ada lagi kekuatan iblis. Mereka sudah dikalahkan. Yang iblis lakukan adalah tipu muslihat, tipu daya. Jadi harus jadi orang percaya yang terus berdiri dengan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu harus terus meningkat. Kita lihat dari tadi di Kisah Rasul pasal 2, Petrus ingat kepada firman Tuhan, bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya sehingga roh dicurahkan. Di pasal 3 dia berdiri, dia berkata bahwa Yesus Kristus orang Nazaret. Jadi pada masa itu Nazaret itu dikatakan seperti kota kecil, kota yang penuh orang jahat, kota yang tidak mungkin ada kebaikan muncul dari Nazaret. Tapi Petrus bilang apa yang orang katakan itu bukan firman Tuhan, bukan kebenaran. Sebab Yesus Kristus orang Nazaret. Dia memang lahir di Bethlehem, tapi Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret dan dikatakan Yesus Kristus orang Nazaret. Kristus artinya yang diurapi, Mesias yang dinantikan. Jadi dia sedang bilang bahwa kamu menantikan Mesias. Ini dia yang datang dari Nazaret. Yang saya percaya Petrus bilang dia yang ditentukan Allah. Dia pemberi hidup. Dialah yang bangkit. Petrus bilang bahwa dia itu batu penjuru. Kamu yang mestinya membangun, kamu buang batu penjuru. Kamu mestinya yang membangun, ambil batu penjuru itu, kamu buang. Tapi Allah memilih dia menjadi batu penjuru. Untuk bangunan bait Allah itu tersusun rapi. Kita batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Yesus Kristus batu penjurunya. Jadi mari kita lihat di ayat yang ke-12, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tadi Petrus bilang kepada orang lumpuh, saya tidak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada. Tapi yang ada padaku, yang kau perlukan adalah nama Yesus yang dia berikan. Sekarang Petrus bisa bicara bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya orang diselamatkan kecuali nama Yesus. Kalau Tuhan pakai Petrus dan Yohanes pada masa itu, pada masa ini juga Tuhan mau pakai orang semua. Jangan jadi orang yang lumpuh, engkau menerima mujizat. Kesehatan, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, tugas. Jangan kita cepat terpancing dengan apa yang kita lihat, apa yang kita terima, lalu kita kecewa, kita bersungut, kita marah. Itulah tujuan dari musuh melemahkan kita. Tapi waktu kita menghadapi tekanan itu, seperti Petrus dan Yohanes dipenjarakan satu malam. Tapi waktu mereka terfokus, mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang sudah menanggung beban itu bagi kita. Waktu kita tertuju kepada Dia, kita tahu Dia ada di dalam kita. Kita keluar dari keterbatasan kita dan kita berdiri kepada kekuatan, kemenangan, kesempurnaan Yesus yang ada di dalam kita. Maka kita akan mendapatkan pewahyuan, pengenalan akan Dia. Sehingga kita bisa berkata, tidak ada seperti Yesus. Tidak ada yang setia seperti Yesus. Dia Bapa yang baik. Dia Jehovah Jireh, karena kita punya pengalaman.
Kita mengalami bagaimana dia mengadakan mujizat itu waktu kita perlukan. Dia mengadakan mujizat buat semua orang. Kalau orang lumpuh itu yang 40 tahun dari sejak lahir ada di bait Allah, mengalami pertolongan Tuhan pada hari itu. Pada hari itu, waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, harinya bagi orang lumpuh untuk bangkit dan bersorak-sorak memuji Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, waktu bilang mengulurkan tangan artinya bangun hubungan. Kita harus bangun hubungan dengan orang-orang lumpuh di sekeliling kita. Kalau kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita harus berikan hidup kita buat Tuhan. Jangan lagi fokus buat diri sendiri, terus saya. Waktu kita mengulurkan tangan kita buat orang-orang lumpuh, orang-orang sakit sekeliling kita, maka kasih Allah, pengenalan Tuhan itu mengalir lewat kita. Dan mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Kita sendiri juga terus bertumbuh dalam pewahyuan, pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Akan banyak orang yang datang dan bersorak-sorak memuliakan Allah. Karena mereka menerima mujizat lewat kita semua. Semua mau dipakai Tuhan, amin. Semua mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Luar biasa. Itu yang the best dalam kehidupan kita. Mari kita akan siap untuk perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Bisa lambaikan tangannya. Ada di situ. Akan dilayani. Kita angkat satu pujian dan kita siapkan hati kita. Balik. Kau Tuhan yang selamatkanku, Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saat ini engkau yang terus terkurung di masa lalu, kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, dengar hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah menebus, sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan Dia ada di dalam kita untuk menyempurnakan kita, melayakkan kita. Biarlah kalau Petrus dan Yohanes Tuhan pakai, kita semua juga Tuhan pakai pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan celikan mata kami untuk terus mengenal-Mu dengan benar. Biarlah mata batin kami terbuka untuk terus mengasihi Engkau, bertumbuh dalam pengenalan yang pribadi tentang Engkau Tuhan. Dan setiap kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkati roti dan anggur di tangan kami ini Bapa. Waktu kami bersekutu menjadi tubuh dan darah-Mu yang menyembuhkan kami, menyucikan kami, tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Kami aman terlindung dalam kekuatan surga. Kami tegak berdiri, kaki kami kuat untuk berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kekuatan kemenangan yang Kau berikan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita siapkan roti dan anggur. Berapa banyak yang percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan untuk pengampunan dosa kita. Pada malam terakhir dia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan, dia memberikan kepada murid-murid dan Tuhan Yesus berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa seluruh isi dunia. Perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan, kita bersyukur. Kita bersyukur sebab perjanjian yang lama telah selesai. Perjanjian yang baru dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Bapa mengikat perjanjian dengan anaknya untuk kita. Sehingga kita menerima keselamatan, kesembuhan, kelepasan oleh perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Bukan lagi usaha kita, bukan lagi kemampuan kita, tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Kami dan seisi rumah kami Tuhan, Kau jagai Tuhan, dan Engkau terus Tuhan melimpahi semua rencana-Mu terjadi bagi kami dan keturunan kami. Generasi ini Tuhan, kami melihat Tuhan di hari-hari kami masih hidup, kami lihat penuaian jiwa beribu-ribu laksa, kami lihat orang-orang disembuhkan, orang-orang dimerdekakan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Taruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang bulan September menjadi bulan yang terbaik, bulan terobosan, bulan kemenangan. Kesakitan diubah menjadi kegirangan karena kami lihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan kembali, saya mau sampaikan bahwa ada buku-buku dari Pak Dr. Peter Yongren yang sangat memberkati tentang iman yang menghasilkan, ada dijual di bawah. Bisa memiliki sambil kita memberkati pelayanan. Yang saya sudah baca setengah dan sangat memberkati tentang bagaimana iman kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, saat ini kita akan memberikan korban syukur persembahan, dan Bapak Ibu Saudara yang akan membawa persembahan perpuluhan, ada taburan-taburan yang lain, mari persiapkan persembahannya dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dilepaskan. Doa kami meteraikan firman di hati kami dan kami jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, dan siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, baik itu perpuluhan dan taburan-taburan yang lain. Tuhan, kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami sudah diberkati, sebab itu kami akan memberi dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan,
Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kami mau katakan Engkau layak dipuji, Amin. Engkau layak disembah, Amin. Engkau layak dimuliakan. Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau berdaulat, Engkau Raja di atas segala raja yang memerintah di surga maupun di bumi. Oleh sebab itu pada siang hari ini Tuhan, kami mau katakan terima kasih ya Aba ya Bapa. Karena hari ini kami boleh masuk di bulan September. Bulan yang penuh dengan kemurahan. Bulan anugerah Tuhan, bulan kemenangan, bulan mujizat. Kami percaya doa-doa kami Engkau Allah jawab, karena Engkau Allah selalu berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih Aba ya Bapa, kebenaran sudah kami terima. Biar Engkau dapati siapapun kami pada siang hari ini di rumah-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak ada satupun secara rohani kami lumpuh, tapi kami adalah orang merdeka. Amin. Yang benar-benar menyadari bahwa Yesus ada di dalam kami. Sehingga kami berjalan sepanjang bulan ini dengan kekuatan ilahi, dengan kesanggupan, dengan otoritas dan wibawa ilahi. Bahkan Bapa, kami percaya sepanjang bulan ini kami berkemenangan karena kami hadapi semua tantangan yang ada dengan imannya Yesus. Engkau Allah yang ada bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau perkatakan bahwa kami deklarasikan bahwa sungguh-sungguh Tuhan, janji-janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sepanjang bulan ini kami akan melihat tangan Tuhan terus pegang tangan kami. Apapun yang kami hadapi, persoalan, tantangan, masalah, kami mau katakan kami punya Tuhan, kami punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah dan tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur buat hidup yang Engkau masih percayakan bagi kami. Terima kasih banyak ya Aba ya Bapa, kesehatan terbaik. Kami boleh bekerja, kami boleh berusaha. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan sudah berkati. Dan Tuhan buat berhasil di dalam segala hal. Tuhan, kami akan melihat Engkau nyata bagi kami. Biar Bapa, kehadiran-Mu nyata bagi kami mulai dari keluarga kami. Kami menikmati kehadiran Tuhan dalam keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Sehingga rumah kecil kami menjadi surga bagi kami, di mana ada Tuhan dan kami berdiam di sana. Dan kami menikmati damai sejahtera, ketenangan, sukacita bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biar kebenaran menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami semua meninggalkan Tuhan semua kelemahan masa lalu. Dan kami mau pegang firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi setiap kami. Dan kami juga lepaskan berkat bagi hamba-Mu Ibu Gembala. Tuhan, dia ada di hati-Mu, dia ada di tangan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau janjikan Tuhan, dia terima semua di hadirat-Mu. Tidak ada satupun yang Bapa janjikan dan itu tidak menjadi bagiannya. Kami percaya semua menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Sehingga di mana saja dia berdiri, hidupnya menceritakan tentang Yesus. Bahkan di kota ini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh supaya orang bisa melihat bahwa di kota ini ada kehadiran Tuhan. Karena Engkau pilih hamba-hamba-Mu, termasuk hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan. Engkau pilih untuk berdiri di kota ini, menyuarakan kebenaran. Bahkan Tuhan, di kota ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu, pemulihan sudah terjadi Tuhan. Sehingga di kota ini semua kami mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, bukan cuma Ibu Gembala diberkati, kami semua yang hadir juga diberkati, menerima berkat yang sama dari tahta kasih karunia. Kami akan menerima Tuhan berkat sukacita yang berasal daripada-Mu. Sehingga ketika kami jalani bulan ini Tuhan, kami akan melihat bahwa Engkau Allah berjalan di depan kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga kami berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Kami lepaskan berkat atas kota Manado. Kami percaya kebangkitan sudah terjadi atas kota Manado Tuhan. Bahkan acara KKR sebentar, kami minta Tuhan Engkau
beracara dengan luar biasa. Setiap jiwa-jiwa kami rebut di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan, yang lemah, yang butuh pertolongan, yang butuh Tuhan, yang masih berseru minta supaya tunjukkan jalan. Kami percaya Engkau Allah menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar kami akan melihat bahwa Manado akan menjadi Yerusalemnya Indonesia. Di mana setiap orang menginjakan kaki di kota ini, semua akan mengakui di kota ini ada Tuhan yang memerintah. Di kota ini ada kehadiran Tuhan, ada lawatan Allah. Di kota ini ada banyak orang jumpa dengan Tuhan. Karena Engkau Tuhan tinggal di kota ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percayakan acara sebentar ke dalam tangan Tuhan. Kalau 3 hari sudah lewat, Engkau lakukan mujizat-mujizat. Kami percaya hari terakhir mujizat Engkau terus lakukan. Sebab Engkau Allah tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah tetap sama, tidak berubah, sanggup melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Aba ya Bapa. Semua kami yang hadir dalam ibadah siang hari ini, kami diberkati, rumah-rumah tangga, pekerjaan usaha kami diberkati. Kami menikmati kesehatan yang terbaik, kekuatan yang terbaik. Kami menjalani dengan sukacita kemenangan. Sehingga Tuhan, kami semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan kami semakin menyala-nyala dengan Tuhan. Tidak ada lagi suam-suam kuku, yang ada roh yang menyala-nyala, yang mau memberi hidup bagi Tuhan dan berfokus kepada kepentingan kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan di akhir ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari tadahkan kedua tangan kita, biar hati kita tetap terangkat kepada Tuhan. Mata kita tetap memandang Tuhan. Dia segala-galanya bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan lupa sebentar masih ada KKR dan ibadah di sini juga masih berjalan seperti biasa. Tuhan berkati.